Mari kita ngebahas tentang suatu negara yang menurut aku benar-benar demokrasi. Karena apa? Suara rakyat benar-benar didengarkan, dan bahkan untuk menjaga kekuatan suara rakyat, dia sampai punya 2 raja yang berkuasa di negara tersebut. Kita bahas di Ensiklopedia Random. Bagi orang yang suka sejarah atau yang sering main game tuh, dan yang lagi ngetren God of War yang barusan rilis dan menjadi game paling wah tahun 2022 kemarin, tentu nggak asing dengan yang namanya Sparta, suatu bangsa di Yunani yang menurut aku keren banget. Meskipun yang namanya suatu bangsa pasti ada plus minusnya masing-masing. Kita bahas masalah ke OP-an dari Sparta ini. Kenapa aku bilang OP? Karena pada masanya Sparta ini kayak negara yang adidaya banget di Yunani sana. Bagaimana nggak adidaya? Mulai dari struktur terendah di sosialnya, Sparta itu udah dididik untuk jadi prajurit perang, dimana nggak pernah ada sistem sosial masyarakat yang seperti itu bahkan hingga saat ini. Mari kita kenalan dulu dengan yang namanya pendiri Sparta. Sparta itu menganggap diri mereka itu bukan orang Yunani asli, yaitu mereka menganggap bahwa mereka itu penjajah datang dari pulau Kreta. Kreta itu pulau yang berada di sebelah selatan negara Yunani. Percaya atau enggak, bangsa Sparta mempercayai banget kalau mereka itu sebenarnya keturunan dari Hercules. Nah, di sini Hercules itu punya 2 anak, yaitu Eurysthenes dan Pericles. 2 orang ini yang nanti keturunannya bahkan menjadi raja-raja dari Sparta. Kok bisa dibilang raja-raja? Bukan karena banyak rajanya, tapi dalam 1 kali masa jabatan yang bertindak sebagai raja itu 2 orang, nggak cuma 1. Jadi Sparta sampai sekarang satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan diarki atau 2 raja, bukan monarki atau 1 raja. Dan raja Sparta itu pun mereka diawasi oleh dewan pengawas yang kayak kalau di kita nih MPR yang setiap tahunnya dirotasi. Jadi benar-benar demokrasinya absolut banget di sana. Raja tidak bisa semena-mena. Sedangkan pemerintahannya atau bahasa lainnya itu disebut senatnya itu juga harus bergantian, sehingga tidak ada itu yang namanya oligarki pada waktu itu di Sparta. Sparta juga hidup dari budaya yang disebut agoge, di mana anak dididik untuk menjadi prajurit perang sedini mungkin, mulai dari mereka lahir. Ya, nggak salah dengar tuh. Nah, kalau orang lain mana bisa dilatih? Mereka pada waktu lahir bukannya dilatih, tapi diinspeksi. Setiap bentuk badan, ukuran badan, apapun yang dirasa tidak mendukung untuk menjadi seorang prajurit yang sempurna di mata Sparta, bakalan di-cut. Artinya apa? Mereka bakalan dibuang di jurang. Kejam? Ya, tapi itulah Sparta. Hingga usia sampai sekitar 6 tahun, mereka diasuh layaknya anak kecil pada umumnya. Namun mulai dari 6 tahun mereka benar-benar dilatih untuk menjadi prajurit, dimana setelah itu mereka diadakan lanjutan dari budaya agoge itu. Mereka dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi pelatihan, dimana di kamp-kamp konsentrasi ini mereka dilatih untuk berkelahi, menerima perintah, menahan siksaan. Bahkan dalam versi paling jahat di agoge itu mereka harus mencuri, menipu, dan melakukan apapun yang perlu dilakukan agar bisa bertahan. Karena di agoge ini pendidikannya benar-benar keras, tapi hasilnya prajurit-prajurit terbaik yang pernah Yunani dan dunia lihat pada masanya. Di Sparta, untuk bisa lulus dari tradisi agoge juga, mereka harus berperang dengan orang-orang yang bisa dibilang tidak bisa melawan. Ya, mereka adalah budak-budak dari Sparta itu. Mereka harus membunuh budak-budak yang dalam tanda kutip mereka percaya bakalan memberontak. Jadi latihan perang mereka adalah berperang melawan para budak atau biasa disebut sebagai helots. Peperangan ini dipercaya untuk melatih mental mereka dan membiasakan mereka untuk membunuh lawan-lawannya. Naluri membunuh yang dididik dari kecil inilah yang membuat Sparta menjadi negara yang benar-benar ditakuti pada masanya. Hingga di salah satu shot saya, pada waktu itu, ayah dari Raja Alexander Agung, yaitu Raja Philip II, ketika mereka mengancam
akan menyerang Sparta, Sparta cuma meremehkan omongan dari Raja Philip sebegitu gampangnya. Dan itu menjadi quote terbaik sepanjang masa yang menunjukkan kekuatan Sparta pada waktu itu. Namun sayang, hingga sebagus apapun suatu negara, Sparta ini tetap nggak bisa bertahan dari yang namanya kehancuran. Karena apa? Satu, rasisme. Mereka sangat memisahkan antara orang asli Sparta dan orang luar Sparta. Hingga akhirnya, disinilah karena kurangnya regenerasi populasi, pada titik tertentu Sparta pun akhirnya musnah karena tidak ada lagi orang-orang yang bisa bertahan dari budaya Sparta itu sendiri. Hingga akhirnya pada satu titik Sparta dihancurkan oleh bangsa-bangsa Roma yang menguasai Yunani pada waktu itu. Sekian konten kali ini. Semoga menjadi pelajaran buat kita agar tidak sombong dalam menghadapi segala sesuatu. Silakan klik tombol like dan subscribe apabila Anda merasa terhibur. Dan semoga konten kali ini menjadi konten yang informatif. Silakan selalu memantau update dari kami untuk mengetahui berita-berita yang tentunya nggak bakal ngebosenin untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar selalu mendapatkan update dari konten Ensiklopedia Random.